Sobat Literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tahwandi di Serbuk Senin Berbuku. Ada buku apa malam hari ini? Masih sama, yes. Bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 ya. Seperti biasa saya bacakan selama 2 jam ke depan sampai pukul 9 malam. Dan Anda kawan bisa bergabung ya untuk kasih tanggapan ya. Boleh melalui WhatsApp di 085542000 912. Nah, minggu lalu saya sudah membacakan untuk bab ke-6. Sekarang kita masuk ke bab 7 dari buku ini. Karyanya Peter Carey. Buku yang keren ya. Dan semakin kesini kayaknya semakin seru aja nih isi buku ini. Ya gak sih? Kalau iya kasih tanda dong, kode apa gitu. Baik, bab 7 ini judulnya Era Baru Pemerintahan Peralihan Inggris 1812 sampai 1816. Nah, tanpa berlama-lama saya akan bacakan terlebih dahulu ya untuk Anda. Nanti ulasannya nanti deh. Baik, di bagian pertama ada judul kecil Wajah Sebuah Orde Baru. Ya, 4 tahun setelah pukulan dahsyat Inggris pada Keraton Yogyakarta, dimulailah era baru dalam hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan pemerintahan kolonial. Perimbangan kekuatan telah bergeser dengan pasti ke tangan rezim kolonial. Tidak pernah lagi terjadi serangan gubernur jenderal merasa takut menghadapi ancaman kekuatan militer, penguasa-penguasa keraton yang merasa diri independen itu. Perjanjian-perjanjian yang dipaksakan Raffles pada bulan Agustus 1812 secara efektif telah melucuti kekuatan militer keraton secara telak dan untuk selamanya. Pergeseran kekuasaan ini tercermin dalam perubahan nada surat-surat para residen. Surat-surat tersebut nih kawan ya, sekarang hanya berisi laporan-laporan rutin pemerintahan kolonial dan tak lagi berisi daftar panjang ancaman yang dibalas dengan upaya mengulur waktu dari pihak Jawa yang menjadi ciri era Dendles antara 1808 sampai 1811. Di bidang ekonomi juga terjadi perubahan, sama seperti dihancurkannya pemberontakan Raden Ronggo Desember 1810 yang menyingkirkan halangan terakhir untuk mengeksploitasi mancanegara timur. Maka sekarang ini jantung tanah Jawa Selatan Tengah ini berhasil dibuka untuk modal asing dari barat. Masa pemerintahan Inggris memperlihatkan untuk pertama kali pengusaha-pengusaha partikelir perkebunan dari Eropa yang menyewa lahan di daerah kekuasaan keraton. Nah, bab ini akan mengupas dampak dari perubahan konstelasi kekuasaan ini dalam 4 tahun terakhir masa pemerintahan sementara Inggris serta peran publik yang mulai dimainkan Diponegoro. Nah, apa saja kira-kira? Nah, ini dia. Nah, bagian berikutnya penjaraan besar-besaran Keraton Yogyakarta. Ya, sebelum era baru itu berjalan, bala tentara Gillespie lebih dahulu memporak-porandakan dan menjarah Keraton Yogyakarta. Barang jarahan adalah salah satu penghasilan tambahan yang utama bagi opsir-opsir perusahaan dagang India Timur atau East India Company. Sehingga Raffles sendiri pun dibuat terkejut olehnya.
Dalam sebuah catatan, Raffles menulis begini. Seluruh barang berharga milik Yogyakarta jatuh ke tangan penyerbu. Dan dalam membagi-bagikan langsung barang jarahan itu, mereka mengambil untuk diri mereka sendiri lebih banyak daripada yang diperkenankan. Namun, karena kekacauan sudah terlanjur terjadi, tidak ada gunanya untuk dicegah ataupun dikutuk. Nah, diperkirakan dari uang hadiah sebesar $800.000 Spanyol itu, atau sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat dalam uang sekarang, Gillespie mengambil untuk dirinya sendiri sebesar $74.000 Spanyol, atau setara dengan $4.750.000 Amerika Serikat. Dan sisanya untuk para opsir dan bala tentaranya. Separuhnya dikirim ke Benggala, sehingga anggota pasukannya dapat mengirim wesel untuk keluarga-keluarga mereka di India. Menurut Babat, jatuhnya Yogyakarta, bala tentara Inggris dan sepoi terlalu kasar dalam melaksanakan tugas mereka. Para pangeran dan pejabat-pejabat senior keraton dipaksa untuk menyerahkan keris mereka yang dihiasi batu-batu permata. Dan keputren istana juga digeledah untuk dicari perhiasannya. Sekalipun tidak sampai terjadi tindak perkosaan seperti yang sebelumnya mengiringi jatuhnya Pleret dan Kartasura. Kalau jatuhnya Pleret itu pada tahun 1677, sementara Kartasura 1742. Namun, kekerasan tetaplah ada. Satu-satunya perwira Inggris yang tewas dalam serangan itu mendapat luka tusuk mematikan dari seorang perempuan di istana yang secara kasar ingin dia boyong sebagai barang rampasan. Penjaraan habis-habisan atas keraton Yogyakarta berlangsung 4 hari penuh. Babat jatuhnya Yogya menggambarkan adanya arus barang-barang jarahan yang tiada henti diangkut ke kediaman residen dengan pedati dan kuli-kuli panggul. Berset-set perangkat wayang kulit, alat musik gamelan keraton, dan arsip-arsip diangkut pergi. Di antara barang-barang terakhir yang diangkut termasuk catatan-catatan akta tanah dan naskah-naskah berharga milik keraton, kecuali satu, kitab Al-Quran yang dihiasi kaligrafi dengan indah, dibiarkan tetap tinggal karena oleh Raffles dianggap bukan bagian dari budaya Hindia Belanda Jawa, bukan bagian dari budaya Hindu Buddha Jawa yang adiluhung. Notokusumo membantu Crawford dan Raffles dalam mengidentifikasi sejumlah naskah keraton yang sangat indah hiasannya. Karena luas dan dalamnya pengetahuan dan pemahaman sastra Notokusumo, terbangunlah persahabatan yang abadi antara dirinya dengan penguasa Inggris. Dan ketika tiba waktunya bagi Crawford untuk meninggalkan Yogyakarta pada 10 Agustus 1816, ia menulis begini. Pakualaman adalah seorang Jawa yang sangat unggul. Ia punya pemahaman komprehensif yang tidak ada bandingannya di kalangan pribumi. Hubungan lain serupa itu yang didasari antara cita rasa sebagai ilmuwan dan sastrawan juga terbangun di antara Crawford dengan Raffles di satu pihak dengan keluarga Bupati Semarang, Kyai Adipati Suroadi Menggolo keempat. Kedua putranya, Saleh dan Syukur, dikirim untuk bersekolah di Kalkuta pada Juli 1812 untuk menjadi priagung atau gentleman Inggris. Akan tetapi, sekalipun persahabatan semacam itu didasarkan pada kepentingan bersama, mereka tetap berada di jantung relasi yang sifatnya eksploitatif. Orang-orang dengan keahlian khusus
seperti Notokusumo atau Pakualaman I, Suro Adi Menggolo, dan Sultan Sumenep Pakunotoningrat memampukan sosok administrator ilmuwan seperti Raffles dan Crawford untuk menggunakan sumber-sumber lokal bagi karya-karya sejarah mereka. Namun, pengakuan yang mereka terima tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Ini nih, bakal rame nih kayaknya nih. Oke, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Saya tunggu komentar dari Anda di 08554 Tetap di sini, di FM 91,2, Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, di Serbuk. Senin, apa? Iya, betul. Senin berbuku. Ya, jangan kemana-mana. Jangan pindah channel. Tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik.